Baik. Eh, slide-nya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sampun, Pak. Sudah ya? Sudah, Sudah. baik. Baik, kita lanjutkan ya. Materi ini sebenarnya untuk agenda satu sudah kita bahas kemarin, ya, tapi tidak salah kalau kemudian kita eh, review sedikit-sedikit. Nah, dari agenda satu kemarin ini ya, jadi bagaimana Bapak Ibu kita ajak bicara tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sebagainya. Nah, kemarin sudah kita bahas ini ya, dari identifikasi, kemudian kita memilah, menapis isu ya, dari 5 isu berupa APKL, kemudian kita tapis, kita saring menjadi 3, kemudian kita ambil satu dengan analisis USG ya, kemudian kita ambil satu dan itu sebagai core isunya atau isu utamanya. Nah, kemudian untuk agenda 2, eh, prinsipnya Bapak Ibu kemarin juga sudah mendalami dengan WI pengampu agenda 2. Kemudian di dalam modul juga sudah Bapak Ibu baca. Kemudian yang isinya itu adalah di agenda 2 itu yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian yang berakhlak gitu ya. Kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang kemarin sudah dibahas juga di agenda 2. Oke. Kemudian di agenda 3 ini eh, isinya tentang bagaimana Bapak Ibu menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dalam konsep-konsep literasi dan sebagainya. Oke, itu sudah dibahas di agenda 1, 2, dan 3 ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita mulai. Bapak Ibu memulai untuk membuat rancangan aktualisasi. Nanti Bapak Ibu punya referensi ya, baik itu dari referensi yang berupa panduan, baik itu modul maupun dari MOC, atau mungkin juga Bapak Ibu bisa melihat-lihat dari eh, senior yang sudah mengikuti lebih dulu Latsar. Oke, jadi inti dari Latsar itu sebenarnya bagaimana kita di agenda 4 ini. Karena sebenarnya agenda 1, 2, 3 itu pembekalan atau pengantar atau bekal Bapak Ibu untuk membuat rencana aktualisasi dan nanti sampai pada implementasi dan laporan aktualisasinya. Nah, maka dari itu dari hari ini Bapak Ibu mulai membuka-buka eh, daftar isi atau draft dari rencana aksi. Bapak Ibu nanti bisa melihat di modul yang di situ ada, dan selain modul juga panduan, panduan untuk membuat RA ini. Nah, di agenda 4 ini, agenda 4 ini mengarahkan kepada pembelajaran untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 4, agenda 3 di tempat kerja Bapak Ibu melalui habituasi atau pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Jadi harapannya Bapak Ibu setelah membaca modul, kemudian mengikuti MOC, mengikuti agenda 1, agenda 2, agenda 3, Ibu Bapak itu bisa mengimplementasikan, ya, bisa mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, ya, yang Bapak Ibu terima selama mempelajari baik itu mandiri dalam bentuk modul maupun MOC beserta tatap maya atau sinkronus dengan para WI dan narasumber di agenda 1, 2, dan 3.
Nah, mata pelatihan ini untuk pembelajaran agenda habituasi adalah aktualisasi. Nah, dengan pembagian tahap kegiatan pembelajaran di antaranya yang pertama ini 1 sampai 9, 8, yaitu konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, dan aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Eh, jadi agenda habituasi ini, pembiasaan ini, ada 3 hal yang dilatihkan sebagai pondasi pemahaman semua pihak, di antaranya peserta, coach, mentor, dan penguji. Harusnya, harusnya ya, harusnya semua pihak ini baik peserta, coach, yaitu Widya Iswara, kemudian mentor atau atasan langsung Bapak Ibu, dan penguji itu punya persepsi yang sama tentang habituasi ini. Dimaksudkan apa? Supaya nanti tidak beda sudut pandang ya. Nanti kalau terjadi perbedaan itu bukan karena perbedaan substansi, tapi kadang-kadang yang muncul ada perbedaan sudut pandang. Ada yang satu pihak melihat bahwa sudut pandangnya dari siswa. Ada yang satunya melihat dari sudut pandang guru. Nah, ketika sudut pandang yang berbeda itulah yang menjadikan kemudian di dalam seminar atau ujian itu menjadi agak seru gitu ya. Nah, kita berharap maka sejak awal kemarin sudah kita berikan penekanan supaya ketika Bapak Ibu melakukan APKL maupun USG sampai muncul core isu itu sudah didiskusikan dengan mentornya sehingga nanti mengurangi perbedaan sudut pandang. Nah, itu. Kemudian apa saja ya? Yang pertama menemukan isu atau masalah, kemampuan berpikir kritis di agenda 3+1. Jadi menemukan isu masalah itu kan kemarin kita mulai dari APKL yang 5 itu ya. Kemudian kita saring, kita jadikan 3. Kemudian 3 itu dengan USG, kemudian muncul satu core isu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kan menganalisis itu dengan fishbone itu ya. Dengan fishbone dilihat akibat ini disebabkan oleh 4M kemarin ya. 4M. Dari 4M itulah kita menemukan gagasan solutif. 4 masalah itu yang menjadikan berakibat pada satu hal, itu kemudian Ibu Bapak mencari solusinya. Ya, menemukan gagasan atau ide yang solutif, yang memberikan solusi atau jalan keluar. Nah, kemudian yang ketiga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, membangun habituasi karakter di agenda 2. Nah, ini tujuan PNS berkarakter itu di situ, nilai-nilai dasar itu. Di tadi kan ada di agenda 2 itu kan. Nah, ini di berakhlak ini, berorientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu bagaimana ketika Bapak Ibu nanti sudah menjadi PNS, ya, itu pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan itu berorientasi pelayanan. Bener kita nggak munafik ya. Anda bekerja jadi PNS untuk apa? Cari uang, iya. Kita nggak mengingkari itu. Tetapi itu semua adalah bisa dikatakan bonus dari pekerjaan kita. Ya, artinya ketika kita berorientasi pada pelayanan, semuanya itu dilakukan secara profesional. Dalam arti tidak apa ya, motor duiten ya. Orang duit itu digarap itu kan masalah ya. Itu kan tusi kita. Misalnya kita bagian arsiparis atau mungkin bagian pelayanan yang langsung pada masyarakat. Ketika ada user, ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, kemudian kita pura-pura bingung, pura-pura nggak tahu ya. Maksudnya sebenarnya itu ada di file kita. Kemudian kita intinya, semuanya serba dihitung dengan uang. Tentu itu salah ya, salah. Maka kalau arahnya adalah orientasinya pelayanan, ya siapapun, ya itu kalau memang tusi kita ya kita kita layani, gitu. Kemudian yang akuntabel ya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, kita bekerja karena kita punya kompetensi, kemudian harmonis, kemudian loyal ya kesetiaan kita itu kesetiaan pada negara, bukan pada penguasa. Kadang-kadang penguasa itu kan
tidak menjalankan amanah yang seharusnya dia jalankan. Jadi loyalitas kita itu loyalitas pada negara, ya. Artinya di kehidupan bangsa ini kan kadang-kadang ada penyimpangan-penyimpangan ya. Katanya ini petugas partai lah ini dan sebagainya. Kalau sudah duduk di sana ya gitu adalah petugas rakyat, petugas negara yang melayani rakyat. Kemudian adaptif ya, artinya kita mudah beradaptasi kepada pada situasi dan kondisi seperti apapun. Artinya misalnya ada perubahan regulasi ya kita segera beradaptasi menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Misalnya dulu kita absen presensi ya, Bapak Ibu barangkali orang tuanya atau mungkin banyak saudara yang waktu dulu masih Bapak Ibu mungkin sebagai putra PNS ya misalnya. Dulu presensi itu kan dengan tanda tangan manual itu ya. Jadi kalau nggak datang 10 kali itu asal nggak ketahuan nanti tanda tangan hari Senin berikutnya diparap tanda tangan 10 kali kan nggak masalah gitu ya. Artinya masalah nggak masalahnya itu nggak ketahuan gitu ya. Nah buktinya kan sudah ada 10 tanda tangan. Tapi sekarang dengan fingerprint, dengan pusaka kan kita nggak bisa kemudian mengatakan wah jadi ribet nggak bisa begitu ya ya kita perubahan aturan regulasi ya kita ikuti itu bentuk adaptif kemudian kolaboratif ya panduan perilaku yang berkolaborasi dalam banyak sektor lintas lintas sektor lintas eh, kementerian bahkan ya lintas lembaga dan sebagainya oke kembali ke sini nah nah kemudian nah ini yang di atas tadi kan penjelasan tentang ini konsep aktualisasi, penjelasan aktualisasi dan sebagainya. Nah, penjelasannya di sini. Nah, pengertian aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi itu apa? Yaitu suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual, nyata, terjadi sesungguhnya. Artinya gini, apa yang Bapak Ibu kemarin diskusikan, apa yang Bapak Ibu kemarin terima dari baik itu modul, dari MOC maupun dari tatap maya, sinkronus, para WI, para narasumber, itu kan sifatnya masih teoritis, kognitif itu ya. Nah, bagaimana sekarang yang teoritis, yang kognitif itu, yang masih berupa pengetahuan itu diimplementasikan, diaktualisasikan, dipraktekkan. Artinya nanti Bapak Ibu kalau menurut jadwal itu ada sekitar berapa hari ya? Mungkin 30 hari atau berapa itu? Bapak Ibu harus mempraktekkan semuanya itu di satker Bapak Ibu. Ini aktualisasi di tempat kerja 360 JP. 360 JP. Berarti berapa hari itu Bapak Ibu harus mempraktekkan. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan sebuah core issue di Fishbone itu ketika di APKL kemudian di USG kemudian di saring paling akhir adalah ketemu core isunya isu aktualnya isu yang paling utama isu yang utama itu kemudian dipraktekkan di satker Bapak Ibu kalau guru ya di kelas atau di sekolah atau di madrasah kalau itu misalnya di KUA ya di KUA kalau misalnya itu di kampus ya di kampus sesuai dengan tusi kita masing-masing. Nah, itu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu kemudian dipraktekkan, ya, direalisasikan, diimplementasikan. Itu yang dimaksudkan aktualisasi. Kedua, habituasi adalah proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter. Bentar ya. Terbentuk sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi atau pengumpamaan melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Artinya ketika Bapak Ibu bicara tentang bela negara, ya, bicara tentang jati diri, ASN dan sebagainya, itu dibiasakan. Kan selama ini Bapak Ibu masih apa ya, di luar lingkaran ASN sebagai orang swasta. Apakah Bapak Ibu bekerja atau Bapak Ibu masih mahasiswa dan sebagainya. Sifat dari kebebasan kita itu sepertinya agak agak luas gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sangat luas, sangat bebas. Kita mau apapun nggak masalah. Wong kita nggak diatur oleh aturan. Artinya nggak diatur itu begini. Saya mau bangun pagi jam berapa, saya mau tidur jam berapa, saya mau tidur siang jam berapa, saya mau bekerja, misalnya Bapak Ibu sebagai wirausaha, saya mau bekerja bagaimana bentuknya, itu terserah Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah masuk sebagai ASN, tentu akan diatur dengan aturan-aturan,
Katakanlah jam masuk kerja ada yang setengah 8, ada yang jam 7 di madrasah misalnya, di kampus misalnya. Nah, pulang misalnya ada yang jam 4, ada yang setengah 5, ada yang pulang jam katakanlah setengah 2 dan sebagainya. Bentar Bapak Ibu, saya pasang baterai. Oh ya, deh. Nah, itu jadi pembiasaan. Jadi bagaimana diri kita itu menjadi terbiasa dengan pola kerja ASN. Pola kerja berdasarkan regulasi dan aturan, tidak semaunya sendiri. Pakaiannya pun diatur. Hari Senin pakai pakaian apa, tanggal 17 pakai pakaian apa, hari besar pakai pakaian apa. Kemudian pakai atribut yang lainnya misalnya. Kita taati. Nah, ini semua pembiasaan diri. Artinya ketika kita sudah masuk di dunia ASN ternyata berubah banyak sekali ya. Dulu kita dalam bahasa anak-anak muda semau gue. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi seperti itu. Nah, gitu kira-kira. Nah, aktualisasi ini sifatnya ekstrinsik ya, sebagai intervensi atau mempengaruhi habituasi. Ya, aktualisasi ini mempengaruhi pada habituasi atau pembiasaan. Nah, kira-kira semacam itu. Oke. Kemudian satu eh, slide lagi yang perlu saya sampaikan. Ini. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa kita lihat nanti jadwal yang ada ini Bapak Ibu ya, angkatan 4 ya, kelompok 1. Mulai hari ke-12 itu Bapak Ibu sudah mulai pembimbingan. 12 itu besok ya, besok. Sekarang kan hari ke-11 ya. Hari ini kita hari ke-11. Coaching pembelajaran agenda 1, 2, 3. Nah, mulai besok di hari ke-12 itu Bapak Ibu mulai pembimbingan rencana atau rancangan aktualisasi. Besok kita Zoom lagi 2JP ya. 2JP itu kita bicara tentang eh, kegiatan di angka 12, 13, 14, 15 ya, 15. Ya, sampai di angka 15. Oke, kita lihat. Nanti Bapak Ibu kalau sinkronus seperti ini tatapnya kita diskusi, mungkin nanti ada yang ditayangkan. Kita semacam konsultasi ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi. Nanti mungkin ada masukan dari teman-teman atau mungkin dari saya. Nah, itu nanti kita atur semacam ini. Nah, nah ini Bapak Ibu. Di hari ke-12 besok itu kita menjelaskan konsep aktualisasi, menjelaskan desain pembelajaran, e-learning, agenda 4 sinkronus dan asinkronus. Sudah kita cicil yang tadi ya. Nah, di hari 13 itu nanti kita eh, itu kita bicarakan besok ya ini. Carilah isu permasalahan di satker masing-masing minimal eh, 5. Scanning menggunakan agenda 3. Manajemen AS dan smart ASN artinya isu tersebut masuk ke bahasan yang mana dari 2 mata pelatihan di agenda 3 tersebut ya. Nah, sebaiknya isu-isu tersebut sudah dikomunikasikan dengan mentor. Jadi kita besok itu bicara tentang agenda 1 yang kemarin itu ya, dari penapisan, dari APKL yang 5, kemudian diambil 3, diambil 1, kemudian dianalisis dengan fishbone, kemudian kita punya gagasan, ide sebagai solusi. Nah, itu itu yang dibicarakan. Nah, maka Bapak Ibu besok atau ini sudah dikonsultasikan ya, sudah dikonsultasikan ke mentornya yang kemarin jadi core isunya yang 1 itu. Ibu Bapak kan tadinya 5 ya, APKL, kemudian di skor, kemudian ada urutan 1, 2, 3. Yang 3 besar itu kemudian dianalisis dengan USG itu ya. Kemudian yang USG itu dianalisis lagi dengan fishbone. Kemudian muncul 1 yang itu core isu ya. Dan kemudian itu kita analisis dengan fishbone, dengan 4 duri, 4M itu ya. Nah, itu sudah dikonsultasikan dengan mentornya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, artinya sudah nggak ada masalah dengan mentor. Jangan sampai nanti waktu seminar bentrok di sidang atau di seminarnya. Nanti kan lucu, jadi ini gimana Bapak dan anak nggak akur ini. Kira-kira kan gitu ya. Sudah semua ya, artinya Bapak Ibu
mengambil 3 dan diputuskan 1 itu sudah berdasarkan konsultasi dan diskusi dengan mentornya. Gitu ya. Nah, kemudian isu-isu isu-isu itu sesuai dengan institusi masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengangkat isu itu adalah isu yang benar-benar sesuai dengan tusinya. Kalau guru ya sesuai dengan tugas dan fungsinya guru. Kalau itu misalnya pegawai kantor ya sesuai dengan tusi Bapak Ibu misalnya dikasih penmat misalnya. Atau mungkin di kampus misalnya Bapak Ibu sebagai arsiparis misalnya atau sebagai calon dosen atau sebagai peranata komputer atau apapun gitu ya, sesuaikan dengan tusi. Nah, awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Ini artinya di agenda 1 kemarin sudah kita bahas dan sudah kita praktekkan ya. Nah, nah, kurangnya, belum adanya, belum optimalnya dan lain-lain. Kemudian buatlah analisis dengan APKL USG ya. Ini ini sudah kita praktekkan. Kemudian hasil scanning dan analisis ini yang nanti akan kita masukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Nah, oke. Batas akhir pengumpulan tugas tanggal hari ke-13 pukul 23.59. Nah, ini eh, nanti Bapak Ibu besok ya, besok apa yang Bapak Ibu buat itu nanti diunggah di BLC ya. Batas akhir pengumpulan tugas tanggal ke-13. Hari ke-13 itu tanggal berapa ini? Saking banyaknya Bapak Ibu harus kita lihat. Hari ke-13. Hari Rabu Bapak Ibu. Hari Rabu. Ya. Nanti ini di di apa namanya dipelajari. Dipelajari. Di PLC Bapak Ibu ada nggak ini? Sudah ada belum Bapak Ibu? Ya nanti kalau belum kita masukkan. Yang Kemudian, tadi pagi saya lihat ngapunten Pak, malah dari Bu Nurul. oh ya, ya. Artinya sama saja ya. Bisa ngambil dari Bu Nurul ya? Bisa ya? Pak, iya bisa Pak. Bisa ya. Artinya Bisa. ini kan sama sumbernya. Kalau sudah ada dari Bu Nurul ya sama saja. Tapi prinsip Bapak Ibu bisa ngambil ya. Siapa? Siap ya. Oke. Nanti Bapak Ibu untuk uploadnya juga mungkin ikut sama saja ya. Ikut yang punya Bu Nurul kan. Kan nanti masuknya di BLC yang sama. Nanti saya tinggal mencari nama Bapak Ibu kan gitu ya. Kan gitu sama saja. Nanti ikuti aja. Bisa nggak masuk di BLC-nya Bu Nurul? Bisa kan? Uploadnya. Karena nanti ketemunya sama juga ya. Meskipun dari saya nanti ketemunya sama di sana. Kecuali nanti kalau sudah pakai yang ini apa namanya. eh atau besok kita atur lagi ya. Besok kita atur. Masih ada waktu. Oke. Nah, itu sampai di hari ke-15. Jika sudah didapatkan core isu, maka dari penyebab isu itu baru dengan memakai analisis Fishbone ini sudah kita bikin. Nah, sekarang saya ingin tahu, melihat lagi eh, punya Bapak Ibu, silahkan mungkin di-share ya. Di-share beberapa, mungkin tidak harus semuanya, nanti kita ingin melihat seperti apa hasil revisi Bapak Ibu. Supaya nanti ke depannya tidak lagi harus banyak koreksi karena mungkin kesalahan-kesalahan. Oke, kita pelan-pelan sampai di sini ya. Jika sudah ditetapkan kegiatan-kegiatannya, silakan merumuskan judul RA. Nah, Bapak Ibu nanti setelah ini dari Fishbone itu sudah ada solusi dan sebagainya, Bapak Ibu mulai merumuskan judul di rencana aktualisasi. Buatlah materi kegiatan berisi nomor kegiatan, maaf, nomor kegiatan, tahapan, kegiatan, output, kaitan dengan nilai dasar, mendukung visi misi, buat dalam format landscape ya. Formatnya horizontal, bukan vertikal. Kalau landscape kan mendatar, horizontal ya. Nah, bukan vertikal. Nah, kemudian batas akhir pengumpulan hari ke-15 pukul 23.59.
Oke, jadi nanti saya akan melihat progresnya di situ. eh itu itu apa namanya yang kita lalui sampai tanggal atau hari ke-15. Oke. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mungkin beberapa untuk bisa share screen hasil dari Bapak Ibu kemarin yang direvisi terakhir itu. Silakan. Siapa yang mau tampil? Silakan. Monggo. Silakan Pak, salah satu menampilkan yang kemarin Izin hasil Pak, dari ya silakan. yang agenda satu berarti ya Pak? Iya, karena Oh iya kita Pak, kan isinya agenda satu itu. siap Pak. Bentar Pak. Ini Pak, yang ini ya Pak. Ya terus? Berarti langsung ke bawah aja Pak. Iya, iya. Oh iya. Ya terus? Lanjut Pak. Ya, ya terus? Ini udah di penyebab core issue itu Pak. Ya. Nah ini masih masih belum dirubah ya. Masih pakai ya, ya. Terus? Ya. Ya nanti fishbone-nya dikembalikan seperti kemarin tuh ya Pak ya. Seperti awal Pak. Coba fishbone-nya dilihat. Nah itu kan masih masih kode-kode seperti ini ya. Ini Nah, kodenya yang di atas. Ini iya karena bagus. kepanjangan sih Pak. Oke. Nah dibuat dibuat pendek-pendek bisa kan? Oh, Masyarakat misalnya banyak masyarakat yang kehilangan apa tadi? Nomor satu kehilangan buku buku nikah, nikah. nah, ya kan? Ya, Berarti langsung dimasukin di iya, fishbone-nya iya. aja ya Pak. Ya, Berarti nanti nggak betul. perlu ini. Nggak perlu Oke seperti siap itu. Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, Kemudian lanjut Pak ya oke. Terus, ke gagasan. ya Sampai sini gimana Pak? bisa gagasan kegiatan. Mana ini? Oke. Langkah-langkah. Ya, checking data gagasan kegiatan. Checking data pernikahan di aplikasi SIMA. Checking data memilah arsip gagasan kegiatan. Iya. Berkoordinasi dengan pegawai. Gagasan kegiatan ini langkah-langkahnya, Pak. Bentuknya apa ya, Pak? Publishing hasil digitalnya akta nikah. Oh iya, jadi rencananya kan ini aktualisasi saya kan ini Pak, kayak arsip akte nikah itu kan yang dari tahun sebelum 2002-an itu kan tidak masuk di SIMKA. Nah itu rencananya mau saya digitalisasi seperti Pak, mau diinput. Eh, Gagasan. Checking dan pelan pernikahan di aplikasi SIMKah. Maksudnya apakah membuat aplikasi SIMKah gitu? Enggak, jadi di SIMKA itu kita cek yang belum masuk itu dari tahun berapa sampai ke belakang seperti itu Pak. Gagasan kegiatan checking data pernikahan di aplikasi SIMKah. Oke, ya coba. Sekarang kita lihat beberapa teman yang kasus seperti ini. Punya Bu Almas mungkin. Coba Bu Almas tampilkan yang khusus ini. Yang punya ide gagasannya coba. Punya Bu Almas. Seperti apa? Bentar, Pak. Yang yang mana ya, Pak? Ya, ide-ide. Itu. Terus Yang bawahnya. ini. Stop. Pembuatan Oh, pojok literasi. Iya. Pelatihan literasi anti kekerasan. Nah, misalnya ini pelatihan literasi informasi dan literasi gender.
Perancangan sistem informasi pelaporan. Oke. Gambarannya jadi kita itu mau melakukan apa ya? Pelatihan ya, pembuatan pojok literasi. Ada pelatihan, langkah-langkahnya pelatihan itu apa? Perancangan sistem dan sebagainya. Oke lah. Oke. Yang lain mungkin, silakan Bapak. Baik, mohon izin Bapak. Ya, Apakah terlihat Bapak? bentar, saya tak share sini dulu ya. Oke, tak saya share dulu. Nah, nanti intinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan sampai akhir bolehlah kita lihat dulu secara keseluruhan nanti Bapak Ibu dari minggu ke minggu, dari hari ke hari itu kita lihat ini. Nah, Bapak Ibu bisa mulai mencari-cari ya, mencari-cari referensi. Nah, di coaching agenda hari ke-16 nanti ya, itu coaching agenda presentasi progres rencana aksi. Bapak Ibu nanti di sinkronusnya itu membuat bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, membuat bab 2 rancangan aktualisasi, isinya deskripsi organisasi, profil organisasi, visi misi nilai-nilai organisasi. Batas akhir pengumpulannya hari ke-16. Nanti perhatikan jadwal Bapak Ibu ya. Perhatikan jadwal Bapak Ibu. Nanti yang dipakai adalah hari-hari. Hari ke-11, hari ke-16, hari 17, dan seterusnya. Kemudian melanjutkan di hari ke-17 ini melanjutkan mengerjakan bab 2 rancangan aktualisasi. Yang isinya apa? Deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu terpilih, kemudian nilai-nilai dasar profesi PNS, metrik rancangan, jadwal kegiatan, kendala dan antisipasi. Kemudian atas akhirnya nanti setiap setiap asinkronus Bapak Ibu upload itu nanti ya. Nah, kemudian di hari ke-18 itu membuat bab 3 penutup, membuat kelengkapan dokumen rencana aksi yang isinya adalah tentang halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lembar, gambar, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, kemudian hari ke-19, coaching, agenda, presentasi masing-masing peserta. Nah, nanti sampai waktunya Bapak Ibu, tanggal hari ke-19, membuat revisi pasca coaching terakhir, rencana aksi final. Nah, kemudian hari ke-20, itu coaching agenda presentasi membuat bahan paparan untuk seminar nanti itu ya. Nanti Bapak Ibu cukup tahu aja nanti bagaimana. Nah nanti bentuknya ini seperti ini. Bab sistematika penulisan rencana aktualisasi diantaranya seperti ini. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan seterusnya sampai penutup dan lampiran itu. Nah, nanti Bapak Ibu pelajari ya yang ini ya dari sekarang sudah boleh Bapak Ibu buka-buka kemudian dipelajari kolom-kolom ini nanti isinya apa dan seterusnya. Dasarnya ya dari apa namanya agenda 1, 2, 3 itu kemudian Bapak Ibu kembangkan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Nah, kemudian nanti apa standar umum penulisannya ada di sini ya. Ada di slide yang ke-9 ini. Oke. Nah, oke, sampai sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak usah, ini tadi yang saya katakan tuh jangan jadi beban pikiran Bapak Ibu kok jadi banyak sekali gitu ya. Itu saya tunjukkan supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan dari hari ini sampai nanti menjelang seminar. Nanti praktek pembuatannya itu per bagian ya, per bagian. Artinya hari ini hari yang ke-11, mulai besok Bapak Ibu baru memulai itu. Hari yang ke-12 itu.
Oke. Nah, nanti hari ke-12, 13, 14, 15 itu apa yang Bapak Ibu lakukan sampai kemudian nanti hari ke terakhir yang ke-20 itu ya, menjelang seminar. Nah, kalau nanti waktu-waktu sinkronus, Bapak Bapak Ibu kan ini waktunya panjang nih ya, seharinya 10 JP. Bapak Ibu bisa bisa menggunakan itu sifatnya mandiri ya, hanya sifatnya mandiri. Tapi Bapak Ibu harus fokus pada pembuatan rencana aksi ini, ya, supaya nanti sampai waktunya semuanya sudah selesai. Artinya gini, besok hari ke-12 ini kita sampaikan review sebentar, kemudian Bapak Ibu bekerja secara sinkronus seharian gitu ya. Nah nanti hasilnya seperti apa di diunggah, diupload. Nah, nanti saya baca-baca, kemudian nanti ketemu lagi, kita review di hari ke-16 ini. Jadi setiap hari Bapak Ibu ada progres secara mandiri, ya. Dan nanti Bapak Ibu sampai waktunya harus seminar, semuanya sudah ready atau siap. Oke, sampai situ ada masalah Bapak Ibu. Artinya ada yang mau disampaikan. Bapak izin Iya. bertanya, Bu Anggun ini. Berarti nanti misalkan sinkronus 2 jam, terus kita melanjutkan tugas hari 13, 14, 15, Oke. lalu direview tanggal 16, nanti ada revisi gitu Pak. Iya, betul. Artinya nanti seperti kalau Bapak Ibu apa ya dulu waktu skripsi atau tesis atau disertasi, bimbingan lah ya, konsultasi pada dosen pembimbing kan gitu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng setiap kali kita ketemu di waktu sinkronusnya. Begitu nggih? Nah, artinya dibuat per tahap, dilihat ininya ya. Dilihat tadi apa eh, draftnya atau daftar isinya tadi misalnya. Nah, seperti ini. Buat semacam ini. Jadi Bapak Ibu nanti kan dasarnya di situ. Nah, di sini. Nah, kemudian di situ kan ada pegang jadwal ya Bapak Ibu. Pegang jadwal Bapak Ibu isinya apa saja kegiatan asinkronus hari itu. Ya, misalnya hari ke-12 pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, kemudian yang dilakukan apa saja ini. Pegang ya. Hari ke-12, 13, 14, 15. Lihat apa saja yang dibuat. Hari ke-12, 13. Nah, 13 ini kan carilah isu dan sebagainya ini. Hari ke-14, jika sudah didapat dan seterusnya ini. Hari 15, ini. Jadi apa yang kemarin kita bahas di agenda 1, itu sebenarnya kan latihan loh. Nah, yang hari ini mulai besok sampai tanggal yang hari yang ke-20, 21 itu benar-benar Ibu Bapak sudah bekerja membuat rencana aksi. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, agenda 1 itu latihan. Agenda 2, agenda 3 itu latihan. Nah, sekarang inilah mulainya Bapak Ibu membuat rencana aksi yang sungguhan. Kita tidak membatasi Ibu Bapak mencari informasi dari manapun. Bisa Ibu Bapak mencari di modul, bisa di MOOC, bisa di PTT, PowerPoint, kemudian bisa juga mencari mungkin punya letting senior-senior kita yang dulu sudah lebih dulu mengikuti laksan. Jadi kami tidak mempermasalahkan ketika Bapak Ibu mempelajari, membaca referensi dari para pendahulu Bapak Ibu. Begitu ya? Oke. Silakan ada yang lain. Mohon izin Pak Gunawan. Oke. Sinten. Iya silakan. Ya, Pak Niam nggih. Oh, silakan. Ini Pak, kan tadi Pak Gunawan sudah menjelaskan sampai ke hari ke-20 yang mana namanya aktualisasi. Yaitu ada kegiatan-kegiatan untuk mendukung atau mengatasi isu yang kami pilih, kira. Ya. Berarti setelah isu itu ditentukan nanti harus mungkin bisa dilaksanakan di habituasi ya Pak Iya betul. Ya, Ya. berarti. Nah, itu memang harus bisa dilaksanakan Pak. Artinya isu itu memang benar-benar terjadi. Kan dulu kita APKL itu kan problematik
kemudian kelayakan dan sebagainya itu ya. Itu memang betul-betul ada, bukan bukan yang didukung oleh data dan fakta. Artinya memang benar-benar terjadi, bukan persepsi, asumsi, hanya katanya-katanya, tetapi memang benar-benar isu itu ada di tempat kerja kita. Maka nanti itu akan dipraktekkan, Pak. Kalau Bapak membuat sebuah ide gagasan, memberikan ide gagasan sebagai solusi jalan keluar ya, maka itu dihabituasi, dipraktekkan, Pak. Dipraktekkan di tempat kerja Bapak Ibu. Dan itu akan kami pantau ya nanti kami akan mengadakan monef ya, monitoring dan evaluasi apakah itu dilaksanakan, ada kendala atau tidak gitu ya. Nanti kalau ada kendala, kendalanya di mana itu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya itu memang harus dilaksanakan gitu loh ya. Bukan sebuah teori yang hanya di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan. Gitu ya Pak ya. Maka diskusikan betul dengan mentornya, ini benar-benar aktual atau tidak, memang ada di tempat kerja kita atau tidak dan seterusnya. Itu ya Pak ya. Oke ya. Baik, Pak. Nah, Terima jadi kasih. jangan teori saja. Kalau teori nanti Bapak Ibu akan susah sekali karena nanti akan dituntut aktualisasi dan habituasi. Jadi bukan teori semata tapi dipraktekkan, diimplementasikan dan dibiasakan gitu loh. Oke. Ya. Baik, Pak. Ada Tapi yang lain? kegiatannya Iya. itu, maaf Pak, Ya. kegiatannya itu maksimal 5 ya Pak ya, atau bisa lebih yang Ya, 5 saja. kegiatan. Oh ya, Kegiatan minimal 5 kegiatan ya. berarti 5 kegiatan yang harus dan wajib Ah, disesuaikan begitu ya Pak ya, ah. diaktualisasikan, maaf, Betul. dihabituasikan. Nggih. Maksimal ya. Nggih, siap. Maksimal. Oh, maaf, bukan minimal ya, minimal 5 kegiatan artinya nanti bisa lebih banyak, boleh. Baik. Oke, artinya nanti di deskripsi atau uraian Bapak Ibu, kan nanti hasil dari Fishbone dan sebagainya itu nanti Bapak Ibu uraikan ya, dideskripsikan di dalam pembuatan rencana aksi maupun di laporannya. Oke, yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu, Izin bertanya, Pak. silakan. Mengenai aktualisasi ini, rancangan aktualisasi, kalau meneruskan yang kemarin Bapak ajarkan kepada kami yang berupa itu fishbone dan lain sebagainya, kami teruskan, boleh ya Pak ya? Boleh Pak, sepanjang nanti pertama Bapak sudah konsultasi, diskusi dengan mentor Bapak, dengan atasan langsung Bapak, yang nanti akan datang ke sini sebagai mentor. Kemudian yang kedua, benar-benar itu ada dan terjadi secara data dan fakta itu ada. Ya. Kenapa harus ada data dan fakta dalam arti itu benar-benar terjadi dan ada di tempat kerja Bapak Ibu? Karena nanti Bapak Ibu akan mengaktualisasikan, akan mempraktekkan. Sekaligus itu akan dibiasakan. Jadi pembiasaan Bapak Ibu menjalankan teori-teori dan pengetahuan itu dalam praktek sesungguhnya. Boleh Pak, syukur saya berharap juga begitu. Kalau misalnya dari awal itu bisa disetujui oleh mentor kita, lebih enak karena tinggal melanjutkan ya, tidak bikin baru. Karena sekali lagi, agenda 1, 2, 3 kemarin itu adalah latihan sifatnya. Pembekalan untuk hari ini, mulai hari ini sampai hari 20 atau 21 itu. Oke, begitu? Ya, sama tambahan Pak. Ya Pak. Untuk sisa sampai 20 hari ini, apakah harus disatker masing-masing Pak? Soalnya saya sudah beberapa kali sudah sama Pak Kepala KUA sama mentor itu sudah konsultasi beberapa judul yang akan diangkat. Terus kemudian hari ini tadi saya izin Pak, saya pulang duluan karena ada Zoom 15.30 sampai jam 17. Nanti jam 17 nanti sendirian saya di kantor gitu kan. Terus Pak Kepalanya ya udah besok lacarnya di rumah saja gitu. Ya, karena ini sifatnya sinkronus asinkronus ya Bapak Ibu ya. Artinya yang penting Bapak Ibu bisa komunikasi kan. Memang komunikasinya tidak harus langsung tatap muka. Kalau memang misalnya harus dengan HP, apakah dengan WA atau harus dengan telepon atau video call nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah diskusi tentang core isu yang Bapak Ibu angkat. Gitu ya Pak ya. Teknisnya bagaimana silahkan diatur. Oke. Sama satu lagi Pak, terakhir Pak. Oke. Nggak harus terakhir Pak, nanti kalau ada lagi nggak masalah. Karena kita bimbingan ini. Oke. Untuk tahapan-tahapan yang kami tulis, kan ada beberapa isu, terus kemudian ada tahapan-tahapan itu. Semua tahapan itu harus nanti diaktualisasikan, bentuknya harus realitas semuanya, atau memang
dominan kita yang tahapannya apa, tahapan solusinya itu yang mungkin kita bisa lakukan saja, atau memang semua yang kita tulis di dalam tahapan itu kita apa ya, kita lakukan semuanya Pak gitu. Ya, kita lakukan semua, Pak. Karena kan itu yang Bapak Ibu sampaikan, ide atau gagasan itu kan solusi jalan keluar ya. Jalan keluar untuk memperbaiki, mengatasi 4M yang ada di fishbone itu, yang ada di duri ikan itu kan. Itu kan ada Iya. 4 masalah ya, Pak ya. Ada man, ada apanya tool atau metode atau milieu dan sebagainya itu. Itu ada masalah di situ. 4 itu harus diatasi dengan apa? Dengan ide dan gagasan Bapak Ibu. Nah, maka ide gagasan Bapak Ibu yang 4 itu kemudian diurai langkah-langkahnya seperti apa. Nah, artinya kalau Bapak punya 4 ide, hanya dijalankan satu kan berarti ada 3 masalah, Pak. 3 masalah yang tidak terurai. Ada 3 masalah yang menjadikan akibat pada kepala ikan itu tidak teratasi kan itu. Jadi logikanya ini ada masalah yang disebabkan oleh 4 hal. Maka 4 hal itu kita berikan solusi ide gagasannya. Nah, langkah-langkah keempat ide gagasan itu apa saja? Itu dipraktekkan. Kalau misalnya dibentuk panitia, kemudian mengundang stakeholder, kemudian diskusi, kemudian diimplementasikan, kemudian dievaluasi, ya ikuti jalan itu. Maka ini waktunya agak lama kan, Pak? Kalau nggak salah, Iya, berapa itu? iya. Hampir 2 bulan ya? Atau malah lebih? Lebih Pak. Oh iya, maka nah itu memang benar-benar Bapak Ibu itu diajari, kemudian diminta untuk mempraktekkan. Hasilnya seperti apa ya. Dan ini memang ke depannya Bapak Ibu memang disiapkan untuk jadi pemimpin ya. Pemimpin itu harus punya inovasi. Ketika ada masalah, kemudian solusinya bagaimana kan kira-kira begitu ya ke depannya. Meskipun ya ini miniatur tapi tidak tidak Bapak Ibu belum jadi pemimpin ya, tapi digambarkan sedang menjalankan miniaturnya pemimpin. Oke gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke silakan. Nanti sambil jalan kita diskusinya seperti ini. Oke yang lain barangkali. Izin Bapak, Silakan. ini kaitannya masih dengan yang ditanyakan oleh Pak Mas Oto. Hmm. Nah, misal dengan kegiatan dan gagasan kita itu diharuskan untuk membuat tim atau panitia, katakanlah. Nah, kita kan sebagai di lingkungan ini kan kayak orang baru, Pak ya. Iya, iya. Nah, itu nah, misalkan harus membuat tim itu kan apa Anda kesannya saru atau gimana, Pak? Ya, nanti gini Pak. Ngongkon-ngongkon orang senior gitu loh, Pak. Ya, ya. Makanya gini. Semua nanti akan memahami, Pak. Memaklumi. Semua dulu juga begitu. Para senior-senior yang belakangan ini ya sudah model-model ini sudah menggunakan cara itu. Artinya memaklumi. Bahkan orang seleting saya pun yang waktu prajabatan tidak seperti ini, istilahnya dulu prajabatan bukan latsar ya. Nggak serumit ini pun juga memaklumi. Karena memang itu tuntutan. Jadi ya katakanlah kami juga begini, Pak. Ya, pokoknya tutup mata itu ya. Saya pura-pura nggak lihat ya gitu ada. Pokoknya nanti bagaimana yang penting Bapak Ibu kalau ditanya bisa menjelaskan ya. Saya yakin itu banyak sekali kendalanya. Maka sejak awal sudah dikatakan gini, cobalah cari masalah, nggak usah berat-berat, yang mampu dilaksanakan, tidak kehabisan waktu, biayanya murah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ukur itu. Jangan pakai rumus idealisme seorang fresh graduate ya. Saya baru lulus dan punya idealisme yang ingin. Nah, silakan kalau itu bisa dijalankan. Tapi kalau itu memperberat ya carilah masalah yang nggak berat-berat kan gitu ya. Paham maksud saya ya? Paham ya Pak ya? Inji Bapak, matur Nah, suwun. makanya nanti apa yang saya katakan itu standar itu ya. Saya tidak boleh mengurangi standar itu. Artinya kalau nanti saya mengatakan standarnya di bawah nanti yang kena saya. Soal nanti bagaimana praktek Bapak Ibu ya saya gini aja kan gitu. Paham ya? Ya, paham. Semoga Bapak paham apa yang saya katakan, saya maksudkan. Oke, Pak Matur. Solik ya. Ji, matur suwun Bapak. Jogodo-godo. Oke, yang lain silakan. Kalau masih silakan. Kalau enggak ya sudah cukup sampai sini. Pak, eh Silakan, mungkin Pak dari Adi. saya Pak. Oke. Kemarin saya masih bertanya-tanya eh, dan ketika Pak Gunawan tadi menyampaikan rancangan aktualisasi itu apa sesuai dengan tusi kita masing-masing. Iya, betul. Nah, kemarin ketika berdiskusi ada satu topik yang kemudian rencananya mau saya angkat itu terkait dengan penggunaan sebentar, pemanfaatan media sosial digital itu bagi
para penyuluh karena di tempat saya masih belum digunakan itu. Nah, kalau sesuai TUSI kan TUSI saya itu melakukan bimbingan dan penyuluhan. Tetapi kalau saya lihat ini lebih pada apa ya, membantu rekan penyuluh yang lain. Nah, batasannya bagaimana, Pak? Apakah hal seperti itu bisa atau seperti apa? Boleh saja, toh, Pak. Kan tusi Bapak Ibu itu tidak hanya satu hal, banyak ya. Artinya tusi Bapak Ibu itu bisa ditarik, dilebarkan, ditarik-tarik supaya nanti nyambung gitu. Jadi meskipun itu sifatnya membantu, tapi kan masih dalam rangka tugas Bapak sebagai penyuluh kan, ya kan? Bapak sebagai penyuluh kan? Nggih, nggih. Nah, artinya ketika Bapak itu membantu teman, ya sesungguhnya sedang membantu dirinya sendiri. Toh alat itu nanti ketika dipakai teman, suatu ketika juga akan Bapak pakai juga kan gitu ya. Hmm. Soal kemudian sekarang karena saya memang perlu orang partner supaya nanti bisa menjawab permasalahan dengan dia sebagai model misalnya, saya modelnya ya, sebagai role modelnya untuk menjalankan aplikasi yang saya buat gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya. Tapi artinya suatu ketika nanti Bapak sendiri akan memakai alat itu, akan memakai aplikasi itu kan. Ya. Nggak masalah Pak. Yang penting nanti Bapak pandai-pandai menyampaikan argumentasi ketika di hadapan penguji gitu ya. Saya sebagai coach dan mentor Bapak dari atasan langsung Bapak akan berpihak pada Bapak ya. Saya mesti akan membela Bapak, kemudian mentor Bapak mestinya membela Bapak juga. Kecuali nanti saya nggak tahu kenapa jadi berbeda ya. Saya nggak ngerti apakah dari rumah mungkin sarapannya beda ya. Saya nggak tahu. Nah, oke, yang penting Bapak bisa meyakinkan argumentasi yang Bapak bangun terhadap pengujinya. Pengujinya ya satu Pak nanti. Penguji satu berhadapan dengan kita bertiga. Oke gitu ya Pak Dia. Nggih, nggih. Matur Ada nuwun, lagi Pak. nggak? Ya silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, sementara ini dulu ya. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Semoga jadwal yang tumbuhan besok pagi itu bisa kami atasi. Kemudian kami bisa tatap maya lagi dengan Bapak untuk hari yang ke-12, hari Selasa. Oke, begitu ya. Sementara itu, kemudian Bapak Ibu di hari ke-11 ini ansikronusnya hanya 2. Betul ya? Oh, nggak ada malah, nggak ada. Di hari ke-11 ini nggak ada. Jadi hanya goods selama 2 jam, kemudian besok hari ke-12 atau Selasa 22 Juli itu ada pembimbingan rancangan aktualisasi tanpa goods, tanpa asinkronus. Asinkronusnya nanti di hari Rabu sampai hari Jumat. Maaf, hari Rabu, Kamis, ya betul Jumat. 10 CP, 10 CP, 12 CP. Oke, kalau tidak ada, mari kita stop share dulu ya. Baik. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri ya Bapak Ibu. Istirahat dulu supaya nanti nggak capek kita ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bagi yang non-Muslim. Dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Matur suwun. Sama, silahkan kalau mau lihat.